Ya, selamat datang kembali di channel Visual Programming. Hari ini kita lanjutin buat masuk ke materi bukan set operation. Kemarin kita udah bilang kan kita bakalan loncat nggak ke bab 5 set operation dulu, kita masuk langsung ke multiple relation. Karena kalau kita mau masuk ke ini materi yang bab 5, kita harus merelasikan tabel, tapi kita belum paham kan gimana merelasikan tabel, jadi kita langsung aja ke multiple relation. Sesi ini saya bakalan jelasin ini dulu tentang RD-nya, tentang desain database yang bakalan kita buat nanti. Sini adalah kasus dari pencatatan bahan bakar sebuah perusahaan, namanya perusahaan Banjarindo Panen Putra di Banjarmasin. Nah, di sini ada berapa entitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 9 entitas, cukup banyak. Sebenarnya kalau buat beginner ini udah sedikit lebih banyak, misalnya 4 gitu, 5. Nah, di sini bakalan saya jelaskan. Di sini ada fullman. Fullman ini dia berarti orang yang bertugas untuk mengurus bahan bakar gitu. Jadi di sini ada fullman, ID fullman yang khusus buat primary key-nya. Nanti dia berelasi tuh. Ini 2 ini berarti dia lakukan gitu. Kalau 1 ini saya sengaja pakai kode aja karena kalau ditulis memiliki melakukan itu agak sulit. Nah, di sini melakukan gitu. Kalau 2 melakukan, kalau 1 memiliki gitu ya. Fullman ini dia melakukan pencatatan di recordnya gitu. Dimana nanti dia tuh akan mencatat bagaimana berapa sih yang udah digunakan, disetujui sama dia. Jadi nanti formnya bakalan ada nama dia. Jadi bakalan tracking siapa sih yang menyetujui, siapa yang bertanggung jawab pada saat sebuah kegiatan di record ini. Nah, karena di record ini nanti ada sebuah kegiatannya kan, setiap kegiatannya nanti ada ID-nya gitu, catatannya sama dia berelasi ke fullman kan. Sehingga nah ini saya lupa di sini ada untuk kardinalitasnya. Record ini adalah many karena di sini ada anunya kan, ada foreign key-nya, di sini ada one. Sini many, di sini one. Nah, kemudian record ini punya detail. Nah, misalkan kita dalam satu kegiatan itu terkadang banyak menggunakan banyak bahan bakar dan banyak karyawannya gitu. Jadi dia punya detailnya lagi. Bahan bakarnya apa aja nanti yang dipakai, terus ini apa aja yang di BBM-nya berapa, karyawannya siapa, terus rekornya nomor berapa gitu, sama unit, ID unit. Dia bakal nanti unitnya yang mana aja yang dipakai gitu. Dia masuknya ke detail one to many. Karena satu record ini bakalan punya banyak detail gitu kayak. Misalkan gini, satu record ini misalkan dia pakai 2 unit mobil gitu buat satu kegiatannya. Maka di sini nanti ada 2 detail yang berelasi sama satu record dengan ID record ini. Kemudian di detail ini berelasi lagi sama BBM nih. BBM ini bahan bakarnya, dia adalah tabel master juga. Karena meskipun detail nggak ada, dia tetap ada gitu. Karena dia one itu salah satu tanda kalau dia tabel master. Kenapa jadi one? Di sini kardinalitasnya adalah one to many karena BBM ini dia digunakannya nggak cuma sekali, ada banyak yang menggunakan. Mungkin di sini kalau kita kemarin kan udah buat yang namanya tabel BBM, jadi biar bisa mudah kita ngitung-ngitung stok dan lain sebagainya. Itu kenapa saya kemarin buatkan tabel BBM. Sini kalau kita buat kemarin ada perusahaan dan di sini nggak ada, itu juga sebuah kesalahan. Jadi desain database ini nggak sepenuhnya pasti karena terkadang kita di jalan pun ada sedikit kendala kan, atau ada sebuah inspirasi baru. Jadi di sini kalian bisa tambahin perusahaan gitu yang yang punya
jenis bahan bakarnya, misalkan Pertamina atau apa. Di sini jadi kalian buat entitas baru, atribut baru, namanya atribut perusahaan gitu. Kemudian detail ini juga berrelasi sama karyawan, karena setiap unit pasti kan akan kendalikan atau dioperasikan sama seorang karyawan gitu. Karena dia kan BBM tuh selalu bergantung pada unit. Maksudnya BBM itu selalu terpakai kalau kita pakai unit gitu. Tapi unit juga nggak bakalan bisa dipakai kalau nggak ada yang mengoperasikan. Makanya kita perlu karyawannya. Nah, di karyawan ini dia ada alamat ini. Nah, bisa di sini kenapa saya buat user? Karena karyawan ini dia bisa login gitu. Kalau misalkan karyawan ini nggak bisa login, kita nggak perlu tabel user. Tapi di sini dalam kasusnya karyawan ini perlu untuk melakukan login buat lihat-lihat gitu, ataupun buat masukin berapa dia pakai bahan bakarnya. Nanti disetujui oleh fullman ini, dia berelasi, jadi masih ada hubungannya. Kalau admin di sini dia nggak berelasi, mungkin bisa kita buat aja nanti atau enggak juga nggak apa-apa. Admin ini karena dia cuma bisa merubah, tapi dia nggak bakalan berhubungan sama transaksi yang ada di dalam ini gitu. Jadi dia nggak direlasikan dengan transaksi yang ada di dalam sini. Nah, di sini ada unit ini terus pasti karena kita berhubungan dengan bahan bakar, maka kita perlu unit yang menggunakan bahan bakar gitu kan. Nah, tapi di unit ini kan dalam perusahaan pencatatan perusahaan Banjarindo Panin Putra ini kan dia adalah sebuah perusahaan yang berhubungan di penghijauan pasca tambang gitu. Jadi per unitnya itu ada banyak dan ada yang jenisnya sama. Jadi kita bisa langsung aja masukin di atribut ini unit. Tapi kalau unitnya cuma sedikit, tapi kalau unitnya banyak, sebaiknya kita buatkan sebuah tabel jenis. Jadi setiap unit ini nanti akan mudah untuk memilih jenis gitu. Makanya kita buat jenis gitu. Tabel jenis bisa juga kita buatkan nanti misalkan combo box atau apa dan sebagainya. Tapi di sini dalam kasusnya kita buatkan sebuah entitas baru. Dan kardinalitasnya tentu one to many karena satu jenis itu bisa unitnya banyak, tapi satu unit tentu cuma satu jenis gitu. Satu mobil ya udah satu jenisnya mobil gitu kan, tapi kalau mobil bisa mobilnya banyak gitu. Jadi itulah penjelasan tentang ERD ini. Kemudian kita bakalan masuk nanti ke multiple relation. Kita bakal merelasikan database-nya supaya nih berhubungannya gini, seperti RD yang kita buat ini nanti jadi hubungan antar entitasnya bakalan kayak RD ini. Misalnya kita lihat di PHP-MyAdmin juga bakalan bentuknya mirip. Nah, kalau kita mau buat relasi dengan MySQL atau kasarannya CMD gitulah, itu hal pertama yang harus kita lihat adalah tabel master, tabel yang menggunakan one atau mudahnya tabel yang dengan one. Jadi di sini nanti kita bakalan buatnya dimulai dari mungkin user dulu, bukan user. Kita jangan user dulu karena di sini ada ID karyawan. Nah, ini kan primary key meskipun dia one to one tapi dia punya foreign key itu. Dia punya primary key dari karyawan, berarti dia foreign key. Jadi bisa dibilang ini one to many, namun secara tidak langsung juga tidak one to many gitu, tapi one to one. Tapi perlu foreign key, jadi kita nggak bakalan buat user dulu, tapi nanti bakalan karyawan dulu. Jadi kita bakalan buat karyawan dulu, terus nanti buat fullman, BBM sudah, terus jenis, kemudian baru kita buat unit sama record, lalu terakhir kita bakalan buat tabel detail. Sepertinya udah kan? Jadi kita bakalan urut dari yang satu one dulu yang belum nggak punya
foreign key sama sekali, biar kita nanti enak. Walaupun sebenarnya mau yang mana dulu nggak apa-apa, tapi kita perlu alter table ujung-ujungnya, jadi supaya lebih mudah kita mulai dari karyawan, lalu fullman, terus jenis, baru nanti user, record, unit, baru kita detail, terakhir detail. Kalau BBM kemarin udah, jadi kita tinggal lanjut aja. Nanti admin nih sepertinya nggak usah kita buat dulu. Dan buat sesi selanjutnya kita bakalan langsung masuk ke multiple relation. Ini buat pengantar, penjelasan sedikit tentang apa sih yang mau kita buat nanti, database-nya bentuknya seperti apa sih yang bakalan kita buat nanti. Jadi tetap semangat buat belajar ya. Jangan lupa buat nyalain pemberitahuan di channel ini biar kalian tahu terus kapan update-nya, nggak bakalan ketinggalan konten-kontennya, dan kalian juga bakalan paham cepatnya. Dan kalau misalkan ada yang belum paham, misalkan kalian mau tanya gimana cara buat ERD ini gitu, kalian bisa komen di bawah, nanti bakalan saya buatkan secara khusus sesi yang membahas tentang apa yang kalian tanyakan gitu. Saya pikir cukup sampai sini dulu aja. Untuk sesi selanjutnya kita bakalan masuk ke multiple relation. Nah, di multiple relation, aduh susah kali ngomongnya. Multiple relation, kita nanti bakalan ada nih, kalau contoh sederhananya kan cuma gini nih. Kita bakalan lebih sulit nanti ada DDL buat multiple relation-nya gimana, DML buat multiple relation juga gimana. Terus kalau kita mau lihat select dengan clause aware tapi dalam database yang udah terrelasi gimana, dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang buat pengantar aja dulu itu. Kita bakalan masuk ini di sesi selanjutnya. Terima kasih.